Selamat malam, perkenalkan saya Muhammad Ibrahim dengan NIM 4212311101, kelas Mekatronika 5A malam. Di sini saya akan membuat program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST menggunakan HOG Feature Extraction dengan classifier support vector mesin. Langsung saja kita ke programnya, yaitu sini terdapat kolom pertama in24, yaitu dapat dua library, yaitu library NumPy dan Pandas yang berfungsi untuk manipulasi data dan array numerik. Lalu di selanjutnya kita mendapatkan import HOG yang berfungsi untuk mengekstraksi ciri dari gambar berbasis pola tepi. Lalu kita from import SFC, yaitu berfungsi untuk algoritma support vektor mesin untuk klasifikasi. Lalu kita menggunakan import left one out, yaitu untuk metode validasi silang. Dan selanjutnya di bagian ini, import ini, kita berfungsi untuk metrik evaluasi performa model. Dan yang selanjutnya di bawahnya import payload as PLT, fungsi untuk visualisasi hasil seperti conversion metrik. Lalu di kolom load dataset, yaitu untuk membaca file MNIST yang berisi 88.799 data, yang dimana kolom pertama berfungsi untuk label huruf dari 1 sampai 26 untuk A sampai Z, dan yang kedua, value yang kedua yang berfungsi untuk nilai pixel gambar 28 kali 28 sama dengan 784. Lalu selanjutnya kita mendapatkan di kolom in29, kita membagi sampel per liter sebanyak 500 hingga total ada 13.000 sampel dari 88.000 sampel. Lalu di sini kita mengambil 500 sampel per huruf, jadi total 13.000. Nah, 26 kali 500, jadi totalnya itu ada 13.000. Tujuannya agar dataset seimbang. Lalu di bagian kolom in32 terdapat kita label dan image. Ambil label dan image dari 13.000 sampel hasil sampel, yaitu memisahkan label dan data gambar seperti langkah awal, tapi untuk data hasil sampling hasil kerja. Untuk di kolom 35 ekstrak HOG fitur dari 13.000 data yang sudah kita dapat, yaitu ekstraksi fitur HOG fungsi, yang dimana mengekstraksi fitur bentuk dari dan tepi dari setiap gambar. Di bagian rescale HOG fitur, yaitu untuk menstandarkan setiap fitur HOG agar memiliki skala yang sama. Main sama dengan 0, standar sama dengan 1. SFM sangat sensitif terhadap skala fitur. Lalu di bagian in38, mempersiapkan data untuk SMM kernel RBF, yaitu fungsinya agar menggunakan kernel radial basic function cocok untuk data nonlinear, menyiapkan ukuran batch dan file hasil sementara. Lalu bagian resume checkpoint jika ada batch try expect, yang berfungsi LOCP melatih model semua data kecuali
satu, lalu menguji satu data itu diulang untuk semua data 13.000 kali. Menampilkan proses bug. Hasil disimpan periodik checkpoint tiap 100 literasi agar bisa resume program berhenti. Lalu di bagian kolom 43, mengambil data Y hasil LOCB tadi adalah berfungsi untuk membuat confusion metrik jumlah prediksi benar atau salah untuk setiap huruf. Hasil menunjukkan seberapa sering huruf diklasifikasikan salah. Bagian 46 di in 46 from ME extend plotting import plot confusion metric, yaitu fungsinya menampilkan confusion metric berlabel A sampai Z. Warna biru lebih gelap, artinya prediksi benar lebih banyak. Alasannya. Lalu di bagian akhir terdapat predicted label, yaitu hitung metrik evaluasi fungsinya. Akurasi adalah proporsi prediksi benar. Precision rata-rata kemampuan model untuk tidak salah mengenali huruf lain, yaitu F1 score sama dengan keseimbangan antara F1 score adalah keseimbangan antara presisi dan recall. Hasilnya akurasi sama dengan 86,4%, presisi 86,5%, dan juga F1 score hasilnya adalah 86,4%. Alasannya adalah evaluasi menyeluruh model huruf A sampai Z dengan SFM plus HOG plus LOCV. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.